Bab 16, masih gagal memecah penghalang terobosan. Dari alam pembentukan tubuh tingkat 4 menjadi alam pembentukan tubuh tingkat 5. Wu Chen merasa kalau semakin dia menaikkan tingkat kultivasinya, dia malah semakin merasa ada yang janggal dengan tubuhnya. Sumber daya yang dibutuhkannya juga meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena keterbatasan pengetahuan, Wu Chen bingung harus berbuat apa. Hal ini membuatnya frustasi. Inilah resikonya belajar sendiri tanpa bimbingan dari seorang guru. Dia merasa kalau kemacetan kultivasinya bukan karena kekurangan sumber daya atau kurangnya latihan yang dilakukannya, tapi karena sesuatu pada tubuhnya yang tidak dia ketahui. Sialan, kenapa begitu sulit untuk menaikkan ranah kultivasiku? Ucap Wu Chen dengan kesal. Wu Chen kemudian memejamkan mata dan mencoba menemukan sesuatu pada aliran energi di tubuhnya. Namun setelah seharian berkonsentrasi, Wu Chen masih belum menemukan sesuatu yang salah. Dia akhirnya menyerah untuk terus mencoba menyelidiki sesuatu yang salah pada tubuhnya. Wu Chen pun berlatih kembali seperti biasa. Siang harinya dia berburu dan berlatih. Malamnya dia berkultivasi. 1,5 bulan pun berlalu. Dalam periode ini, Wu Chen sudah berlatih dengan sangat keras. Seperti sebelumnya, dia menggunakan metode ekstrimnya untuk melatih kekuatan fisiknya, yaitu membiarkan hewan buas level 4 ke bawah untuk menyerangnya secara langsung. Setelah pada batas kemampuannya, Wu Chen akan berhenti dan memulihkan dirinya. Sekarang tubuhnya pun mengalami perubahan, otot-ototnya tercetak dengan jelas. Perawakannya lebih dewasa. Orangnya pun berubah dan harismanya lebih berwibawa dari sebelumnya. Walaupun usianya sudah memasuki 15 tahun, tetapi Wu Chen tampak berusia 19 tahun. Sekarang kultivasi Wu Chen berada pada alam pembentukan tubuh tingkat 9. 5 hari yang lalu, Wu Chen berhasil memasuki alam pembentukan tubuh tingkat 9. Tersisa 2 minggu lagi untuk Wu Chen berlatih. Beberapa hari terakhir Wu Chen mencoba untuk menghancurkan penghalang antara alam pembentukan tubuh dengan alam pembentukan energi. Namun setiap kali dia mencoba untuk menerobos, maka dia akan merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Walaupun Wu Chen mencoba berkali-kali, namun hasilnya tetap sama. Dia masih stagnan di alam pembentukan tubuh tingkat 9. Hari ini, Wu Chen tidak menyerah untuk terus berlatih. Walaupun merasakan sakit yang luar biasa, tapi Wu Chen tetap tidak menyerah. Tekadnya kuat dan tidak tergoyahkan. Wu Chen membutuhkan kekuatan. Walaupun harus merasakan sakit yang luar biasa, tetapi niatnya tidak goyah. Wu Chen duduk berkultivasi di pinggir kolam energi di dalam goa. Wu Chen sebelumnya selalu berkultivasi di sini. Namun dia hanya duduk di pinggir kolam saja, bukan langsung di kolamnya. Energi spiritual yang awalnya sangat pekat di sini sekarang sudah sangat tipis. Air kolamnya pun menjadi jernih seperti air tawar biasa. Selama berkultivasi, energi kolam sangatlah membantunya membuat terobosan. Walaupun energi kolam tidak sepekat sebelumnya, Wu Chen pernah mencoba berkultivasi di luar kolam energi. Namun dia sedikit kesulitan walaupun memiliki sumber daya berupa tanaman spiritual dan inti energi binatang buas. Kalau bukan karena kolam energi, Wu Chen mungkin mencapai ranahnya sekarang dalam 6 bulan. Namun dia dapat menghemat waktu berkat kolam energi di dalam goa. Wu Chen memejamkan mata dan mulai fokus mengumpulkan energi di sekitarnya, kemudian disalurkan melalui meridiannya hingga berkumpul pada pusat energi miliknya. Setengah jam berlalu, raut wajah Wu Chen mulai terlihat muram. Seluruh badannya mulai menjadi panas. Jumlah energi yang berpusat di dantiannya seharusnya sudah cukup untuk memecah penghalang. Namun saat mencoba melakukannya, Wu Chen merasakan panas di seluruh tubuhnya. Jaringan meridiannya seakan-akan mau pecah. Kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Namun Wu Chen dengan tekad yang kuat menahan rasa sakit itu. Demi kekuatan dia rela melakukannya. Wu Chen merasa lebih baik begini daripada menjadi sampah yang akan terus ditindas. Hal inilah yang menjadi obsesi Wu Chen mendapatkan kekuatan. Bahkan ketika harus diusir dari klannya, Wu Chen tidak bisa melakukan apa-apa. Ayah dan ibunya juga harus terlibat dalam masalah yang dibuatnya. Mungkin kalau dia memiliki kekuatan, hal itu tidak akan terjadi. Penghinaan itu harus dia balas. Mereka yang dulunya menindas dan menganiayanya, maka mereka harus menerima balasan atas perilaku mereka terhadapnya. Wu Chen terus berfokus pada pusat energi. Semakin dia mencoba memecah penghalang terobosan, maka tubuhnya semakin menerima panas yang lebih kuat. Wu Chen mengerang menahan panas. Namun karena obsesi yang begitu kuat membuatnya tidak mudah putus asa. Semakin dia mencoba juga orangnya semakin melemah. Setelah mencoba berulang kali dan merasakan panas yang luar biasa di tubuhnya, bahkan sampai membuat tubuhnya memerah menahan panas. Akhirnya Wu Chen harus memakan pil pahit karena Wu Chen mencapai puncaknya untuk mencoba menerobos. Wu Chen terbaring dengan lemah. Kegagalan kali ini bukanlah yang pertama.
Namun ia masih tetap kecewa. Kegagalan kali ini juga tidak melemahkan tekadnya. Sorot matanya bahkan semakin tajam. Menyerah bukanlah prinsipnya. Walaupun gagal 1000 kali maka ia akan mencobanya 1000 kali. Wu Cheng kembali duduk. Dia mengeluarkan pil pengisi energi dari dalam cincin penyimpanannya kemudian menelannya. Wu Cheng kembali fokus memulihkan energinya yang terkuras. 15 menit kemudian akhirnya Wu Cheng membuka mata. Kondisinya telah pulih 70%. Wu Cheng kemudian melihat tubuhnya yang penuh debu akibat berguling-guling tadi. Wu Cheng mulai melepaskan pakaiannya satu persatu. Dia masuk ke dalam kolam untuk memberaikan diri. Setelah semua tubuhnya tenggelam ke dalam air kecuali kepalanya. Perasaan hangat kembali mengalir di seluruh tubuhnya. Perasaannya menjadi rileks. Pikirannya pun menjadi jernih kembali. Sangat menyegarkan, ucap Wu Cheng. Lama berendam di dalam kolam. Karena merasa jenuh, Wu Cheng mencoba menyelam ke dasar kolam. Selama berkultivasi di sini, Wu Cheng juga belum pernah menyelam ke dasar kolam apalagi mengetahui kedalamannya. Karena airnya yang jernih, Wu Cheng dapat melihat sekeliling kolam. 1 meter, 3 meter, 5 meter, 10 meter. Setelah mencoba menyelam pada kedalaman 10 meter, namun Wu Cheng masih belum menemukan dasar kolam. Kolam apa ini? Kenapa begitu dalam? Ucapnya penasaran. Pada kedalaman 10 meter, penglihatannya pun semakin terhalang. Mungkin kalau dia bukan seorang kultivator, dia tidak dapat melihat apa-apa. Tekanan yang dirasakannya juga semakin kuat. Aura yang terdapat di dalam kolam pun semakin padat. Karena merasa penasaran, Wu Cheng terus mencoba menyelam ke dasar kolam. Sepertinya ada harta yang bagus di dasar kolam. Aura kuat ini mungkin berasal dari harta itu. Batin Wu Cheng bersemangat. Dia berpikir kalau saja dia menemukan harta yang bagus untuk kultivasinya, bukan tidak mungkin dia dapat memecah penghalang terobosannya. Bab 17, Rumah Kayu. Memikirkannya saja membuat Wu Cheng menjadi sangat bersemangat. Wu Cheng kembali mencoba menyelam ke dasar. Namun semakin dia menyelam, tekanan yang diterimanya semakin besar. Setelah mencapai kedalaman 20 meter, Wu Cheng seakan-akan sedang ditimpa benda ratusan kilo. Tekanan ini sepertinya sangat bagus untuk latih kekuatan fisik, ucap Wu Cheng dengan girang. Bukannya dia mengeluh dengan situasi itu, melainkan membuat dia bersemangat. Kekuatan fisiknya memang sangat kuat. Dia dapat melawan 2 tingkat di atasnya di ranah yang sama hanya dengan kekuatan fisik saja. Namun Wu Cheng masih belum puas dengan hal itu. Jadi dia sangat bersemangat saat menemukan tekanan seperti itu. Wu Cheng mencoba mengabaikan hal itu terlebih dahulu. Prioritas utamanya ada mencapai dasar kolam untuk mencari harta. Sementara jarak pandangnya sekarang hanya bisa menjangkau 1,5 meter saja. Sementara semakin ke bawah, luas kolam juga semakin bertambah. Wu Cheng kembali menyelam ke bawah dan terus bertahan pada tekanan yang diterimanya. Di kedalaman 27 meter, akhirnya Wu Cheng dapat mencapai dasar kolam. Dia melihat sekeliling dan mencoba mencari sesuatu. Karena jarak pandang yang terbatas, Wu Cheng hanya dapat menyusuri meter demi meter dasar kolam. Setelah mencari beberapa saat Wu Cheng belum kunjung menemukan sesuatu. Hal ini membuatnya sedikit murung. Sialan, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Apakah memang tidak ada harta berharga di sini? Batin Wu Cheng bertanya pada dirinya sendiri. Dirinya sedikit jengkel karena belum juga menemukan apa-apa. Wu Cheng tidak patah semangat. Dia kembali mencoba menyusuri dasar kolam. Pada akhirnya dirinya hanya menemukan sebuah mutiara hijau di dinding paling bawah kolam. Mutiara itu menempel pada batu di dinding kolam. Wu Cheng mencoba mengambilnya namun tidak bisa. Dia kemudian meraba-raba sekitar mutiara, mencoba mencari cara untuk mengambilnya. Namun tanpa sengaja tangannya tergores oleh batu dekat mutiara. Tangannya yang terluka pun mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari tangannya pun tanpa sengaja mengenai mutiara hijau. Kemudian diserap olehnya. Tiba-tiba, mutiara hijau yang tadinya terlihat redup karena gelapnya dasar kolam, ini mengeluarkan cahaya hijau yang sangat terang. Dasar kolam yang tadinya gelap menjadi sangat terang dengan cahaya hijau yang mendominasi. Wu Cheng yang berada di dekat mutiara hijau bahkan menutup matanya karena terangnya cahaya yang dikeluarkan oleh mutiara. Hisap yang sangat kuat tiba-tiba menarik Wu Cheng dalam sekejap. Hal itu terjadi dengan sangat cepat. Bahkan Wu Cheng belum sempat membuka matanya ketika dia disedot oleh hisap ini. Ketika membuka mata, Wu Cheng dia mendapati dirinya berada di suatu tempat yang sangat asing baginya. Dia mana ini? Wu Cheng celingak-celinguk melihat sekitar. Namun belum menemukan seseorang.
Dia melihat dirinya yang tidak mengenakan apa-apa menjadi panik dan mencoba menutupi area sensitifnya. Dia kembali melihat sekitar memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Ketika merasa aman, dengan cepat Wu Cheng mengeluarkan pakaian dari dalam cincin penyimpanannya kemudian langsung mengenakannya. Sialan! Untung saja tidak ada orang di sini. Bisa-bisa naga kecil terekspos di depan umum. Hal ini mungkin lebih berbahaya daripada para pembunuh yang disuruh oleh Tetua Agung Han Zeng. Ucapnya merasa geli sendiri. Wu Cheng merasakan aura dan energi spiritual yang dia rasakan sangatlah jauh berbeda dari dunia tempatnya berada. Aura di sini sangat berbeda di luar. Tempat apa ini? Dan ini berada di mana? Ucap Wu Cheng kebingungan. Merasakan aura di sini saja membuat meridiannya sedikit membengkak. Walaupun Wu Cheng merasa nyaman, namun dia juga sedikit merasa sesak akan kayanya energi di sini. Wu Cheng tidak terlalu memikirkannya. Prioritasnya sekarang adalah mencari seseorang untuk ditanyai. Wu Cheng pun berjalan ke depan untuk mencari seseorang. Dia terus berkeliling dan tidak menemukan apa-apa. Setelah setengah hari berjalan, Wu Cheng akhirnya menyerah untuk mencari. Sialan! Di mana tempat ini? Kenapa tidak ada siapapun di sini? Selama mencari, Wu Cheng hanya menemukan padang rumput yang luas dan pegunungan saja. Bagaimana cara keluar dari tempat ini? Memikirkan dirinya terjebak di sini selamanya membuat Wu Cheng sangat frustasi. Beberapa hari lagi dia harus pulang ke rumah. Kalau tidak mungkin ibunya akan sedih memikirkannya dan bisa-bisa ayahnya yang akan menderita lagi kalau disuruh tidur di luar lagi akibat tidak menemukannya. Memikirkan itu, Wu Cheng tersenyum sendiri. Ayahnya sangat takut pada ibunya. Apakah itu yang disebut suami takut istri? Sepertinya kapan-kapan dia harus memberi ayahnya sebuah kejutan. Wu Cheng mencoba menenangkan pikirannya. Aku harus tenang dulu. Tempat ini sangat baik untuk berkultivasi. Aura di sini sangat padat akan energi. Aura di dunia itu sedikit mirip dari aura yang terdapat di kolam energi. Namun di sini lebih padat dan murni. Wu Cheng kembali mencoba berpikir tenang. Kalau tidak ada seseorang di sini, lalu siapa pemilik tempat ini? Sebelumnya aku hanya menyentuh kristal hijau lalu sedot yang kuat menghisapnya ke tempat ini. Arg! Memikirkannya kembali, Wu Cheng menjadi pusing 7 keliling. Apa yang dialaminya sekarang sudah di luar pengetahuannya. Karena tidak menemukan solusi apapun, Wu Cheng kembali melihat sekitar. Dia setidaknya harus menemukan petunjuk tentang tempat ini. Di bagian utara terdapat sebuah gunung yang lebih tinggi dari gunung lainnya, namun jaraknya cukup jauh dari tempatnya berdiri sekarang. Tanpa membuang waktu, Wu Cheng langsung menuju ke arah gunung tersebut. Agar lebih cepat, Wu Cheng berlari dengan kecepatan penuhnya. 1,5 jam kemudian, Wu Cheng akhirnya sampai di kaki gunung tertinggi. Dia langsung mendaki gunung dengan cepat. Setelah tiba di atas puncak gunung, hamparan dataran yang cukup luas terpapar di depannya. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah rumah kayu yang sudah cukup tua. Tanpa menunda, Wu Cheng langsung menghampiri rumah kayu. Ukurannya tidak terlalu besar namun tertata cukup rapi. Di halaman depan rumah kayu terdapat sebuah meja batu dan kursi. Sepertinya ada penghuni tempat ini. Ucap Wu Cheng bersemangat. Akhirnya dia bisa mendapatkan petunjuk terkait tempat ini. Wu Cheng melangkahkan kaki memasuki rumah kayu. Namun begitu dia melewati halaman rumah, Wu Cheng merasa telah melewati sebuah penghalang. Wu Cheng tidak ambil pusing. Dia langsung mendorong pintu kayu begitu merasakan tidak ada pergerakan dari dalam rumah. Namun begitu pintu terbuka, Wu Cheng menemukan sebuah ruangan yang cukup luas. Ternyata rumah kayu itu hanya berupa seperti aula saja. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah altar. Di tengah altar, terlihat seorang yang sedang berkultivasi. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Bahkan Wu Cheng merasa sesak berada di dekatnya. Walaupun jaraknya berkisar 15 meter. Namun tekanan yang dirasakannya sangatlah kuat.